Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel BM Group. Nah, kali ini kami kembali akan menjawab ya beberapa pertanyaan dari penanya yang sudah masuk pada kolom komentar YouTube kami. Kita jawab yang pertama terkait dengan hukum keluarga. Ini dari @alka_afriandi 9835. Mau tanya bos, saya bangun rumah di tanah ibu saya, keadaan rumah masih 40%, istri minta cerai, kemudian saya ceraikan dia, tapi pembangunan saya lanjutkan, sekarang sudah 60%. Itu gimana bos, mohon saran. Ya tidak ada isu ya, artinya kalau Anda bertanya pembangunannya itu gimana, ya Anda yang lebih tahu. Kalau Anda tanya terkait hukum kuno gini, ya tentu sebaiknya dibicarakan dulu ya. Karena tanahnya pun itu tanah ibu Anda, di mana Anda dan istri atau mantan pasangan tidak berhak atas tanah itu karena ibu Anda masih masih ada ya, karena surat-suratnya atas nama ibu Anda seperti itu. Nah, sarannya adalah ya dikompromikan ya, karena jika memang uang yang digunakan untuk membangun rumah itu adalah uang bersama atau harta bersama, ya silahkan dikompromikan. Tetapi kalau memang ada perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta, ya Anda tidak perlu khawatir. Nah, toh sekarang kalaupun sudah berpisah secara hukum, uang yang Anda terima itu adalah uang milik Anda. Seperti itu. Jadi saran saya ya silahkan dikompromikan saja. Ya, dikompromikan saja, karena gugatan kuno gini kalau terkait dengan hal seperti ini sepertinya bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik dan kekeluargaan. Itu pun sepanjang kedua belah pihak saling memahami atau mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Ya, seperti itu kira-kira. Kita lanjut yang kedua tentang bedah kasus ketenagakerjaan. Ini ada mau nanya, yang ditabrak apa bisa dipidana karena yang menyeberang meninggal dunia. Ini saya nggak ngerti ya, apakah yang dimaksud itu korban bisa dipidana gitu ya, atau yang menabrak dipidana ya. Ini kan mau nanya yang ditabrak, berarti kalau pihak yang ditabrak ya. Nah, jawabannya ya bisa-bisa saja ya, artinya apakah itu terbukti ada kelalaian dan kesalahan atau tidak, itu tentu harus dibuktikan. Tetapi kalau ditanya apa bisa atau tidak, itu bisa. Tetapi perlu saya sampaikan, biasanya katakanlah motor sama orang pejalan kaki gitu ya, seringkali memang yang menjadi objek objek terduga atau terduga yang bersalah ya, itu adalah yang menggunakan sepeda motor. Begitu pula sebaliknya ya, kalau ada yang pakai mobil dan motor dan sebagainya. Jadi harus dibuktikan dulu ya, karena tidak bisa serta-merta ya, karena apakah ada kelalaian, contoh menyeberang jalan seenaknya. Nah, itu juga harus dilihat ya, ketika di jalan tol, katakanlah jalan yang bebas hambatan, kecepatannya cukup tinggi, tiba-tiba ada orang nyebrang gitu kan, itu kadang terjadi ya, memang sangat jarang, tapi andai kan seperti itu. Nah, itu tentu harus dilihat dulu tingkat kesalahan dari masing-masing pihak, seperti itu ya. Jadi hukum itu dia melihat perbuatan, kemudian menguji apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian ini terkait dengan ketenagakerjaan dari @zainul afrianto. Saya mau nanya, saya bekerja di perusahaan selama 2,5 tahun dengan sistem 6 bulan sekali kontrak. Ini pada 2 bulan yang lalu kontrak saya habis dan tidak ada tanda tangan kontrak, tapi saya tetap dipekerjakan dan dibayar. Pertanyaannya, apakah kalau saya resign saat ini bisa dapat pesangon? Oke. Nah, pertama Anda harus konfirmasi ya, Anda harus konfirmasi kepada pihak perusahaan.
apakah ada pengangkatan Anda sebagai pegawai tetap atau PKWTT, ya. Tentu Anda harus tanya dulu, atau mungkin kontraknya diperpanjang tapi memang perjanjiannya terlambat. Itu seringkali terjadi seperti itu. Nah, Anda harus tanyakan. Kemudian Anda harus lihat model pekerjaan Anda itu pekerjaan yang sifatnya inti atau sifatnya penunjang, ya. Kalau Anda pekerjaannya adalah sifatnya core, maka Anda bisa perjuangkan itu untuk PKWTT. Nah, cuman kembali ke pertanyaannya, jadi kalau Anda resign, even itu Anda pegawai tetap atau pegawai PKWTT, hak Anda itu bukan hak pesangon, ya. Resign itu haknya adalah uang tanda pisah, ya. Jadi Anda harus paham, yang namanya resign itu yang didapat bukan pesangon, tetapi adalah uang tanda pisah, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa paham, ya. Kemudian lanjut lagi tentang jual sepihak kendaraan. Mau nanya, kalau pinjam uang di koperasi nggak mampu bayar angsuran, sedangkan motor udah dijual, apa itu bisa dipidanakan? Ya, sekarang Anda lihat perjanjian utang piutangnya seperti apa. Anda pinjam uang itu untuk pribadi, artinya untuk kebutuhan multimanfaat bebas, atau untuk membeli motor. Yang kedua, kalau untuk membeli motor, apakah memang juga sudah motor itu diagunkan atau menjadi jaminan? Artinya sudah diikat fidusia atau tidak. Kalau motornya tidak menjadi jaminan, maka tidak ada unsur pidana di situ, karena motor itu bukan jaminan dari utang koperasi, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, namanya orang nggak mampu membayar angsuran, itu hukumnya adalah hukum perdata, bukan pidana, kecuali tadi, ya, agunannya atau barang jaminannya Anda pindah tangankan atau Anda jual tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Jadi kuncinya di sini adalah Anda harus cek apakah motor yang Anda beli itu adalah agunan dari utang piutang atas Anda pinjam uang di koperasi atau tidak. Kalau itu termasuk, maka ada kemungkinan bisa lari ke arah pidana. Tapi kalau itu tidak masuk, maka tidak ada kaitannya, ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan tentang modal, ya. Jadi jika modal dasar, kalau yang Cesi saya nggak akan komen, ya, itu karena ngulang-ngulang juga pertanyaannya. Jika modal dasar 1M dan modal setor hanya 500 juta, untuk laporan keuangan di neratanya bagaimana? Ya, Anda masuk ke bagian ekuitas, ya. Ekuitas, kemudian kan di situ biasanya ada tulisannya modal disetor. Nah, Anda masukkan modal disetor 500 juta, ya. Nah, modal dasarnya 1M tentu itu hanya untuk di akta. Anda nggak bisa masukkan ke neraca. Kenapa? Karena memang secara real Anda hanya menyetor 500 juta. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi Anda di kolom pasifa di bagian ekuitas Anda masuk modal disetor 500 juta. Di bagian aktiva kas adalah kas sebesar 500 juta, sehingga balance antara aktiva dan pasifa sama-sama 500 juta. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, teman-teman yang udah nonton, saya pikir sudah cukup banyak pertanyaan yang sudah kami jawab. Mudah-mudahan apa yang kami jawab ini bisa membantu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, atau setidaknya menambah informasi, ya, bagi Anda semua. Tentu ini adalah bukan nasihat hukum, ini adalah hanya sharing pengalaman saja. Mudah-mudahan apa yang kami sharingkan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.